Saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang selalu Kau nyatakan kepada kami di tengah berbagai pergumulan kehidupan kami. Kami sadar betapa kami ini adalah orang-orang yang seringkali merasa lemah dan tidak berdaya ketika kami menghadapi begitu berat jalan kehidupan yang harus dijalani di dunia ini. Tuhan, tolong supaya kami tidak terbawa terus pada kondisi kami berputus asa. Tetapi kami sungguh dikuatkan oleh setiap kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan kepada kami, sehingga kami selalu melihat terang Tuhan di tengah kegelapan jalan yang kami lalui. Mohon kiranya Tuhan juga pada pagi ini berbicara kepada setiap kami Tuhan secara pribadi, sehingga firman-Mu itu kembali menguatkan langkah kami dan menguatkan hati kami, untuk kami dapat menatap hari-hari kami di depan dengan penuh semangat dan juga penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan, untuk kami hidupi, kami jalani sebagai anak-anak Tuhan yang membawa terang Tuhan bagi dunia yang gelap ini. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan dalam segala keterbatasannya, dan kiranya Roh Kudus mengurapi dia agar ia dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dengan kuat, dengan baik, dengan sederhana, dan bahkan dapat dipahami oleh setiap umat Tuhan yang beribadah, yang datang kepada Tuhan baik di gereja ini maupun di rumah kami masing-masing mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Selamat pagi saudara, shalom. Juga kepada jemaat yang ada di rumah mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Senang sekali sudah memasuki gereja dan kelihatan cukup banyak jemaat yang datang. Ini satu hal yang menggerakkan hati untuk kita bisa terus hidup, bukan hanya bertahan di pandemi ini, tapi sudah mulai melawanlah pandemi ini untuk kita lebih berani keluar dan bahkan berkomunitas di tengah gereja dan bisa merasakan kembali persekutuan yang indah bersama dengan teman-teman, bersama dengan sahabat, bersama dengan jemaat yang lain. Saudara, bersyukur sekali saya berkesempatan melayani di GKRI Kelapa Gading ini, diundang oleh Pendeta Randy. Dan Pendeta Randy ini adalah alumni dari SDT Amanat Agung, sudah lama sekali saudara-saudara ya. Dan saya bersyukur sebagai Ketua SDT Amanat Agung, saya merasa GKRI Kelapa Gading ini adalah bagian yang tidak terpisah dari seminari ini, dari Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung dalam membentuk hamba-hamba Tuhan, calon-calon hamba Tuhan untuk bisa menjadi hamba Tuhan yang baik. Saudara, terima kasih untuk kerjasama yang baik selama ini terjalin. Ada satu alumni lagi di sini, Saudara Abraham ya, GI Abraham, juga melayani di tempat ini. Terima kasih untuk semua penerimaan dari jemaat terhadap alumni kami yang melayani di tempat ini, dan kami percaya melalui dukungan saudara, SDT Amanat Agung akan terus menjadi berkat bagi Indonesia dan bagi dunia dengan melahirkan hamba-hamba Tuhan yang baik. Amin saudara. Saya berdoa supaya GKRI juga terus melangkah maju bersama dengan Tuhan dan terus berkembang. Saudara, hari ini tema firman Tuhan yang diminta untuk saya sampaikan adalah bergumul dengan kehendak Tuhan. Ada satu bagian firman Tuhan yang kita baca, yang sudah tadi dibacakan berulang kali, 2 kali paling tidak diulang, dari Kisah Rasul 13 ayat 36. Dan kemudian saya ingin mengajak saudara membaca satu bagian firman Tuhan lagi untuk mendukung apa yang akan saya uraikan di dalam khotbah ini, adalah di dalam 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 16. Jadi kita baca terlebih dahulu dari Kisah Rasul 13 ayat 36. Kisah Rasul 13 ayat 36. Kita akan baca bersama, ya sudah terpampang di sana. Demikian bunyi firman Tuhan, 2, 3. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Satu bagian firman Tuhan lagi saya akan bacakan bagi saudara-saudara dari 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Dengan cepat saya akan bacakan bagi saudara sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim.
Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, dan kelentung dan ceracap. Ketika mereka sampai di tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkat tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan ini akan menjadi berkat buat kita dan mengajarkan kita sesuatu yang sangat baik pada pagi ini bagi saudara sekalian. Puji Tuhan. Saudara, di dunia ini ya, kita mengenal apa yang disebut dengan hukum tabur tuai atau hukum sebab akibat. Katakanlah begitu kita mendengarnya, dan artinya apapun yang kamu perbuat kepada orang lain itu pasti akan berbalik kepada kamu, karena kamu akan menuai apa yang sudah kamu perbuat kepada orang lain itu. Atau semua yang kamu lakukan pasti menghasilkan akibat atas yang akan kamu tanggung. Nah saudara, prinsip sebab akibat ini atau tabur tuai, katakanlah demikian ya, kalau orang Kristen sering mengatakannya demikian, maka sesungguhnya di balik konsepnya itu belum tentu dengan konsep pemikiran teologis yang benar. Tetapi pada umumnya itu didasari dengan pemikiran begini, the more you give, the more you might be given. Artinya makin banyak kamu melakukan kebaikan, akan makin banyak kebaikan yang akan berbalik kepadamu. Itu kan prinsip yang ada di mana-mana. Bukan hanya di antara orang Kristen, tapi banyak di antara agama-agama yang tidak mengenal Tuhan sekalipun orang meyakininya demikian. Jadi tidak heran saudara-saudara, jika pada saat kita berbuat baik, ya, melakukan sesuatu yang baik, katakanlah demikian, disadari atau tidak disadari, kita ini melakukannya dalam persepsi bahwa kebaikan yang kita berikan itu suatu saat akan berbalik kepada kita. Entahkah dari orang yang menerima kebaikan kita itu atau dari orang lain yang tiba-tiba datang kepada kita kebaikannya karena kita baik gitu. Nah saudara, konsep hukum timbal balik, tabur tuai, sebab akibat ini sebenarnya sudah lama ada di dalam tatanan kehidupan manusia. Bahkan sampai hari ini, dan kita pun juga ada di antaranya yang melakukannya. Yang penerapannya bukan hanya dalam hubungan kita dengan sesama, tetapi juga dalam hubungan kita dengan Allah diperlakukan demikian. Jadi kalau saudara mungkin berpikir ya, kalau saya melakukan sesuatu yang baik kepada Tuhan, ya, misalnya kita bersedia melayani, kita bersedia untuk berkorban, kita menjalankan perintah Tuhan, kita hidupi kehendak Tuhan, katakanlah begitu. Jadi ketika kita melakukan hal-hal itu, motivasinya agar Tuhan itu bisa lebih memperhatikan kita. Tuhan itu akan memberkati kita. Tuhan akan menjawab doa kita.
Jadi seolah apa yang baik kita lakukan kepada Tuhan itu agar juga berbalik baik terhadap apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Itu motivasi yang membelakangi kenapa banyak orang mau melakukan yang baik untuk Tuhan. Dan bahkan menjalankan kehendak Tuhan, menjalankan firman Tuhan yang bahkan rasanya sulit untuk dijalani. Tapi kita lakukan, kita berkorban untuk melakukannya. Karena kita berpikir ini akan berbalik baik kepada saya. Nah saudara, sebenarnya pemikiran ini persis seperti yang diajarkan oleh agama-agama pagan. Pagan itu adalah agama yang diajarkan oleh para filsuf dalam penyembahan mereka kepada para dewa gitu ya. Jadi biasanya orang-orang Kristen menyatakan bahwa ini adalah agama-agama pagan, agama-agama yang tidak menyembah kepada Allah Israel, tidak menyembah kepada Allahnya orang Kristen begitu. Nah, jadi di dalam ajaran-ajaran ini selalu dikatakan bahwa mereka meyakini bahwa motivasi utama dalam melakukan apa yang dikehendaki oleh para dewa adalah supaya kita tidak menjadi celaka dalam hidup di dunia ini. Saya ulangi lagi ya saudara, ini prinsip para pagan, yaitu motivasi utama dalam melakukan apa yang dikehendaki oleh para dewa adalah supaya kita tidak menjadi celaka dalam hidup di dunia ini. Jadi akibat dari pemahaman ini tidak sedikit dari kita pada akhirnya mudah menjadi kecewa gitu. Mudah menjadi kecewa, mudah menjadi sakit hati, mudah menjadi hancur, gampang merasa lelah dan bahkan berpikir untuk mundur dari Tuhan karena apa yang kita lakukan ini tidak terbalas oleh Tuhan gitu. Sudah setia melayani Tuhan, sudah setia ikut Tuhan, sudah banyak berdoa, tapi pergumulan gak ada habis-habisnya. Tapi hidup rasanya tidak menjadi lebih baik dari sebelumnya. Lalu saudara mempertanyakan, apa gunanya ikut Tuhan? Apa gunanya menjadi Kristen? Apa gunanya menjadi setia? Apa gunanya melayani? Kalau ternyata Tuhan tidak melakukan apa yang disebut berbalas baik kepada apa yang sudah kita lakukan. Nah saudara, akhirnya kita berpikir untuk apa lagi ikut Tuhan atau untuk apa lagi lah bergumul dengan Tuhan, dan bahkan kita tidak lagi mau berdoa karena merasa berdoa pun percuma, tidak ada hasilnya. Saudara, itulah model perjalanan iman kebanyakan orang Kristen. Saya bilang kebanyakan karena mostly sangat banyak orang Kristen yang berpikir demikian berkenaan dengan ikutnya mereka kepada Tuhan dan menjalankan kehendaknya. Jadi mereka seperti berbalik bayar gitu. Kalau saya membayar sesuatu kepada Tuhan, Tuhan pun harus membayar sesuatu kepada saya dong gitu. Kalau saya sudah melayani Tuhan, Tuhan pun harus menjalankan kehendak yang baiknya itu kepada saya. Nah saudara, pada akhirnya pergumulan kita tentang kehendak Tuhan itu bukan kepada apa sih sebenarnya yang Tuhan mau untuk saya lakukan dalam hidup saya, tetapi model pergumulannya adalah saya ini punya masalah gitu. Tuhan dengarkan saya dan Tuhan jawab saya. Akhirnya pergumulan kepada Tuhan itu memang betul-betul self-centered. Berpusat kepada diri sendiri itu sangat kuat sekali. Maka tidak heran di dalam pergumulan itu ketika tidak kunjung datang jawaban yang kita minta dari Tuhan, kita menjadi kecewa dan bahkan marah saudara-saudara kepada Tuhan. Nah, bergumul dengan Allah itu sebenarnya dialami oleh umat Tuhan sepanjang masa. Bukan hanya di masa kini, tapi bahkan di masa lalu. Dari sejak dunia ini ada, sejak dosa masuk ke dalam dunia ini, dibawa oleh manusia yang pertama itu, pergumulan tentang kehendak Tuhan itu sudah ada, saudara-saudara. Nah, dalam hal inilah kemudian kita bisa melihat dari nats pendek yang kita baca tadi di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 itu, sebenarnya apa yang dituliskan di dalam Kisah Rasul 13 ayat 36 ini merupakan bagian dari khotbahnya Rasul Paulus. Ya, khotbah Rasul Paulus ketika dia berada di Antiokhia dalam perjalanan misinya, saudara-saudara. Jadi pada waktu itu dia bersama rombongan dengan teman-temannya itu melakukan perjalanan misi di Asia kecil itu. Lalu kemudian tibalah dia di Antiokhia. Nah disitulah kemudian dia berpisah dengan Yohanes dan kemudian Paulus tetap melanjutkan perjalanan bersama dengan kawan-kawannya yang lain. Dan tibalah dia di Pisidia di Antiokhia. Nah saudara-saudara, dalam hal itulah kemudian
tiba mereka di sana itu sudah menjelang hari Sabat. Maka seperti halnya kebanyakan orang-orang Yahudi pada umumnya, Paulus dan rombongannya itu pergilah ke sinagog, ke rumah ibadat pada hari Sabat itu. Nah, setelah pembacaan kitab suci, biasa seperti itu dalam liturginya di sinagog ya saudara, ada pembacaan hukum, ada pembacaan kitab para nabi, ada pembacaan Mazmur gitu kan. Nah, lalu tiba-tiba pejabat dari sinagog itu meminta orang untuk mendekati Paulus dan rombongannya itu, lalu menanyakan kepada Paulus, apakah mereka memiliki pesan gitu. Jadi kayak khotbah lah gitu ya. Apakah mereka memiliki pesan yang dapat membangun, yang dapat menghibur umat yang hadir dalam ibadat itu. Jadi secara mendadak Paulus ini diminta untuk khotbah, kira-kira begitu, di rumah ibadat ini. Nah, mendengar permintaan ini, saudara-saudara, kemudian Rasul Paulus tuh langsung berdiri. Dia mengambil tanggung jawab itu dan kemudian dia menyampaikan sebuah khotbah yang luar biasa sekali di sinagog itu gitu ya. Sesuatu yang tidak pernah didengar oleh orang-orang yang ada di sinagog. Dia berkhotbah tentang Yesus Kristus, saudara-saudara. Ini sesuatu yang sebenarnya sinagog itu tidak memberitakan tentang Kristus karena itu rumah ibadatnya orang Yahudi gitu. Tetapi Paulus membawa berita tentang Kristus itu di tengah orang-orang yang beribadat di sinagog pada waktu itu. Nah saudara, disitulah kemudian kalau saudara perhatikan dari ayat 16 di Kisah Rasul 13 ini ya, Paulus memakai kesempatan untuk memberitakan keselamatan melalui Yesus Kristus dan itu dikehendaki oleh Allah. Artinya dia bicara juga tentang kehendak Allah di situ, bahwa keselamatan yang dikehendaki oleh Allah itu bukan hanya jatuh kepada umat Israel saja gitu. Tetapi juga kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Dia menyebut orang-orang yang non-Yahudi itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi berita tentang Yesus Kristus yang adalah juru selamat yang akan mengampuni, yang akan membebaskan mereka dari dosa, itu disampaikan kepada Paulus dengan mengatakan berita ini bukan hanya untuk orang-orang Yahudi tetapi juga untuk orang-orang lain yang takut akan Tuhan. Khotbah ini begitu luar biasa dan menghasilkan pertobatan dari banyak orang untuk kemudian mau menyerahkan hidupnya mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan. Nah saudara, sesuai dengan tema khotbah hari ini, saya tidak membahas keseluruhan detail dari khotbahnya Paulus di pasal ini. Tetapi akan fokus pada bagian yang Paulus sebutkan tentang Daud. Ya, dan bagaimana Daud ini adalah seorang yang disebutkan sebagai orang yang melakukan segala sesuatu yang terkait dengan kehendak Tuhan. Itu menjadi bagian dari khotbahnya Paulus. Kalau saudara perhatikan ya, Paulus ini menyebutkan nama Daud di sepanjang khotbahnya ini setidaknya tercatat 3 kali, saudara-saudara. Orang Yahudi itu sangat peka dengan 3 kali pengulangan. Artinya kalau misalnya satu hal diulangi sebut sampai 3 kali, itu sudah artinya amat sangat penting berita itu. Gitu. Nah Paulus melakukan tradisi hitungan angka 3 itu ketika dia menyebutkan nama Daud di dalam khotbahnya. Karena dia tahu konteks pendengar dia ini kebanyakan orang Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi itu mendengar kata Daud, apalagi sampai diulangi 3 kali, wah ini penting banget ini Daud ini menjadi berita dari Rasul Paulus. Kalau saudara perhatikan ya, di dalam khotbah ini pertama nama Daud itu muncul di ayat 22, saudara-saudara. Di ayat 22 dikatakan demikian. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud bin Isai menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai. Kata-kata yang selanjutnya ini penting. Seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Paulus mengatakan hal ini di ayat 22 di dalam khotbahnya. Lalu nama Daud yang kedua muncul di ayat 34, saudara-saudara.
Dikatakan demikian. Hal itu dikatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai yang telah kuberikan kepada Daud, orang yang melakukan segala kehendakku itu. Yang ketiga, nama Daud itu muncul di ayat yang kita baca tadi. Ya, dikatakan sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia meninggal maksudnya, mati. Dan dibaringkan di samping nenek moyangnya dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Artinya dia tinggal di dalam maut itu merebut dia gitu. Artinya dia tinggal di dalam kebinasaan itu. Mati maksudnya. Nah, 2 kali Paulus menekankan di dalam khotbah ini bahwa Daud adalah seorang yang melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Yang melakukan kehendak Tuhan pada generasinya. Dan Tuhan sangat berkenan kepadanya. Dan 1 kali nama Daud muncul disebutkan oleh Paulus ketika dia menjelaskan bahwa Allah akan menggenapi janji-janjinya kepada umatnya melalui Daud. Berarti Daud ini hebat banget ya. Jadi pada khotbah ini jelas sekali Paulus menempatkan Daud pada posisi yang sangat penting dalam sejarah keselamatan Israel dan orang-orang yang takut akan Tuhan, saudara-saudara. Jadi Daud ini penting baik di mata orang Israel maupun di mata orang-orang bukan Yahudi gitu. Mereka harus kenal siapa Daud ini, yaitu orang yang melakukan segala kehendak Tuhan dan berkenan di hati Tuhan. Nah, saudara, kalau ditanya apa sih sebenarnya alasan utama ya kok Daud menjadi demikian penting dalam sejarah keselamatan umat manusia? Jawabannya ya hanya satu. Karena Daud ini adalah seorang yang melakukan kehendak Allah sehingga dia sangat diperkenan oleh Allah. Dan begitu berkenannya Daud di hati Allah hingga Allah memilih dia dan menetapkan dia bahwa anak Allah, Sang Juru Selamat itu akan lahir dari keturunannya. Nah, penetapan Allah terhadap Daud sebagai sebagai pokok gitu, sebagai puncak yang melahirkan keturunannya, yaitu nantinya Yesus Kristus Juru Selamat dunia itu menjadi luar biasa penting penempatan Daud di dalam sejarah keselamatan umat manusia sampai hari ini dan bahkan buat kita, saudara-saudara. Saudara, sehingga dalam teologi perjanjian lama ya, kalau belajar teologi, di dalam teologi perjanjian lama ini, Daud ini disebut sebagai tipologinya Yesus Kristus, gitu ya. Jadi cerminannya, tipenya Yesus dalam hal apa? Dalam melakukan kehendak Allah, saudara-saudara, kehendak Bapa. Jadi apa yang membedakan antara Daud dengan Yesus? Yaitu tadi yang disebutkan di ayat 36 yang kita baca. Daud itu mati dan dikuburkan karena merasakan ganasnya kematian dan rusaknya manusia karena dosa. Tetapi Yesus memang mati, tetapi dia dibangkitkan kembali sebagai tanda bahwa Yesus ini benar-benar anak Allah yang sejati, di mana sengat maut tidak dapat menguasainya. Tetapi terhadap Daud, sengat maut menguasainya sehingga dia mati dan merasakan corruption of the sin, merasakan kerusakan oleh karena dosa. Jadi tipologi ini hanya dibedakan dengan kata dia diserahkan kepada kebinasaan untuk Daud. Tetapi dalam menjalankan kehendak Allah, Daud itu betul-betul tipologinya Yesus Kristus, saudara-saudara. Berarti kalau orang mengatakan begini, menjalankan kehendak Allah itu susah. Siapa yang bisa melakukannya? Siapa manusia yang bisa melakukan kehendak Allah itu? Saudara akan dibawa kepada khotbahnya Paulus ini dengan mengatakan Daud. Daud manusia, sama seperti kita. Dan Allah mengatakan dia berkenan kepada Daud karena Allah melakukan segala kehendak Allah. Wah, itu luar biasa pernyataan yang keluar dari mulut Allah sendiri. Jadi pernyataan kita yang mengatakan nggak mungkin lah, kita kan masih manusia, kita kan masih daging, nggak bisa lah kita jalankan sesuai semuanya seperti kehendak Tuhan. Ya itu salah. Artinya memang ada sesuatu yang di dalam pikiran kita hanya melakukan firman Tuhan atau kehendak Tuhan sebatas yang kita mampu. Lebih dari itu kita tidak melakukannya.
Karena kita masih manusia, kita nggak mungkin bisa melakukannya. Ini faham-faham seperti ini menjadi keliru ketika kita menjalankan hidup keberimanan kita di hadapan Tuhan. Karena Daud itu bisa diakui oleh Allah, ditetapkan oleh Allah bahkan sebagai orang yang melakukan kehendaknya sepanjang hidupnya. Nah, sekarang kita berkacalah pada perjalanan hidup Daud ya saudara ya. Dapat dikatakan bahwa Daud ini adalah seorang yang berjalan dalam ketaatan terhadap kehendak Allah. Dan itu tidak mudah saudara-saudara. Dia bergumul setengah mati sebenarnya untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia setengah mati hidup untuk bisa turut kepada jalan Tuhan. Kalau saudara perhatikan betapa banyaknya pergumulan yang dialami oleh Daud dalam peristiwa-peristiwa kehidupannya. Dan dia tetap berpegang kepada kehendak Tuhan atas hidupnya. Saudara, sebenarnya Daud ini ya, sebelum dia officially secara resmi menjadi raja bagi Israel menggantikan Saul, itu Tuhan sudah mengangkat dia lama. Bahkan ketika Saul masih menjadi raja, Allah sudah mengangkat Daud menjadi raja. Karena Allah sudah tidak berkenan kepada Saul ini. Tetapi Saul tidak bisa menduduki jabatannya itu. Itu kan struggling ya. Itu kan bergumul sekali. Diangkat menjadi raja, tetapi existing king-nya itu masih ada gitu. Saul itu masih ada di sana, gimana? Dia tidak mendapatkan tahta itu, tetapi dia sudah diangkat oleh Allah dengan tanggung jawab yang besar. Itu kan bergumul saudara-saudara. Belum lagi juga dia berhadapan dengan kebencian Saul kepada dia. Saudara, kalau lihat bagaimana Daud itu lari dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menyelamatkan diri dari kejarannya Saul untuk dibunuh, saudara-saudara. Itu cerita yang sangat menyedihkan. Kalau saudara membaca kitab 1 Samuel, 2 Samuel ya terutama, saudara akan lihat betapa Daud ini dari satu tempat ke tempat yang lain melarikan diri dari Saul. Sampai dia pernah menemui Yonatan, anaknya Saul itu, dan mengatakan, apa salahku kepada ayahmu itu sampai dia begitu inginnya mengambil nyawaku, katanya begitu. Dia takut dan dia lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi apakah dia menyangkali Tuhan? Apakah dia menuduh Tuhan tidak memberikan sesuatu yang baik kepada dia? Atau dia marah kepada Tuhan, kamu sudah melantik aku, kamu sudah memilih aku, tapi kenapa kamu buat hidupku sengsara? Tidak ada perkataan itu keluar dari mulut Daud, saudara-saudara. Dia hanya melakukan apa yang harus dia lakukan, yaitu menyelamatkan diri dari pembunuhannya Saul. Hal yang lain, pergumulan yang lain yang ditemukan ketika dia sudah menjadi raja, saudara-saudara. Ketika dia sudah menjadi raja, dia menghadapi pemberontakan anaknya sendiri, bukan? Yang namanya Absalom itu. Dia dikejar oleh anaknya sendiri untuk dibunuh karena anaknya ingin merebut tahta ayahnya. Perebutan tahta antara ayah dengan anak. Pergumulan keluarga itu dia hadapi dengan sangat keras, saudara-saudara. Sampai dia betul-betul stres menghadapi ini. Pernah satu kali dikatakan di dalam Mazmur, diceritakan itu adalah Mazmurnya Daud pada waktu dia berpura-pura gila gitu. Karena dia juga tahu bahwa dia sedang dicari untuk dibunuh oleh raja dari bangsa lain, Akis, katakanlah demikian. Jadi dia itu dikejar oleh anaknya sendiri, dikejar oleh raja bangsa-bangsa lain. Bagaimana dia tidak stres sampai kemudian dia pura-pura gila supaya Raja Akis itu tidak menengarai bahwa dia adalah Daud. Sampai seperti itu pergumulan hidupnya, saudara-saudara. Untuk bisa mengerti apa sebenarnya yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupannya. Ada banyak cerita sebenarnya, tetapi saya mengambil 3 cerita inilah paling tidak ya. Termasuk salah satunya adalah ketika dia berhadapan dengan pergumulan dirinya sendiri. Yaitu tentang dosa di dalam dirinya, saudara-saudara. Pada saat dia menjadi raja, kok bisa dia berpikir untuk meniduri istri dari bawahannya. Orang yang yang berperang untuk dia begitu. Ya kan? Dia mengambil istri Uria itu dan tidur dengan istri Uria itu sampai istri Uria ini hamil. Lalu kemudian dia merancangkan supaya Uria ini bisa mati di medan perang gitu. Itu kan dia bergumul dengan dosanya sendiri kan gitu. Jadi orang yang dikatakan oleh Allah sebagai orang yang sangat berkenan di hati Tuhan dan melakukan segala kehendaknya, itu bukan orang yang sempurna, saudara-saudara.
Orang yang bergumul dengan dirinya sendiri, orang yang punya pergumulan dengan keluarganya, orang yang punya pergumulan dengan orang-orang di sekitarnya yang ingin mematikan dia. Cobalah kita lihat. Tetapi dia adalah orang yang terus bisa berbalik kepada Tuhan. Itulah kuncinya pergumulan. Yaitu di mana di dalam pergumulan itu kita tetap bisa melihat kepada Tuhan. Kita lihat kejahatan diri kita sendiri dan kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita lihat kekisruhan keluarga kita sendiri dan kita mohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan melindungi keluarga ini, begitu. Kita memiliki pergumulan yang begitu luas di tengah pekerjaan kita, di tengah jabatan kita. Tapi kita tetap bisa melihat bagaimana tangan Tuhan itu setia menopang kita. Itulah Daud. Itulah Daud. Nah, saudara, saya mengambil satu kisah ya. Bahwa dia bukan orang yang iya Tuhan begitu aja. Di dalam pergumulan yang berat itu gitu. Ada kalanya dia juga sangat marah gitu. Mengekspresikan emosinya itu dengan cara marah kepada Tuhan. Dia merasa Tuhan begitu berlebihan terhadap apa yang dia lakukan sebagai kehendaknya. Dan dia harus berhadapan dengan kehendak Tuhan. Yang menurut dia itu, itu benar-benar susah lah Tuhan. Masa kau sampai begini rupanya menjalankan kehendakmu itu di tengah umatmu gitu. Daud tidak bisa mengerti, bahkan merasa sangat marah ketika berhadapan dengan kehendak Allah yang sangat kuat itu. Nah, itulah kisah yang kita baca tadi di dalam 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 16, saudara-saudara. Pada kisah ini kita melihat dengan jelas bagaimana Daud sangat bergumul dalam memahami kehendak Allah ketika dia menyaksikan Allah bertindak sangat keras terhadap seorang bernama Uzzah dengan membuatnya mati seketika setelah dia menyentuh tabut Allah yang kudus itu. Memang betul ada aturan. Allah sendiri mengatakan kalau kamu mengangkat tabut itu, cara mengangkat tabut itu pun ada aturannya. Kamu harus memanggulnya dan kamu tidak boleh menyentuh bagian dari tabut Allah itu. Yang boleh disentuh tuh hanya gagangnya itu untuk diangkut begitu. Tapi tabut itu tidak boleh disentuh. Itu kan aturan di masa itu ketika Tuhan mengajarkan kepada Israel tentang kekudusan Allah. Orang Israel tuh tahu persis bahwa larangan itu ada. Tidak boleh menyentuh dalam kondisi apapun. Biarpun misalnya terguling oleh karena jatuh, biarkan saja. Jangan diambil gitu untuk ditahan sampai kamu akhirnya memegang tabut itu gitu. Nah, saudara-saudara, dalam kisah ini diceritakan ya. Dia melihat bagaimana Daud itu merasa Tuhan kok begitu keras gitu kepada Uzzah ini. Sampai menyambar dengan hebat dan akhirnya Uzzah mati. Dalam kehendak Daud, jangan matilah Uzzah ini gitu. Itu kan kehendaknya dia. Tapi Tuhan menghendaki kematian Uzzah. Jadi antara kehendaknya Daud sama kehendaknya Allah itu gak ketemu. Memunculkan apa saudara? Ketika kehendak Allah dengan kehendak kita gak ketemu memunculkan apa? Marah kan? Marah. Daud sangat marah kepada Allah saudara-saudara. Sehingga dikatakan bahwa aku ini sudah bertekad ya, memenuhi kehendak Tuhan. Yaitu dengan mencari dan menemukan tabut itu. Saudara, sejak Saul itu tidak diperkenan oleh Tuhan di dalam dia memerintah Israel. Ya, dan dia sudah menyimpang dari kehendak Tuhan, Saul ya, raja pertama. Dia itu tidak lagi memperhatikan barang-barang di rumah ibadat. Jadi setelah dikalahkan oleh Filistin, Israel ini, Filistin itu merampas semua barang-barang jarahan. Ya, yang diambil sebagai barang jarahan dan termasuk mengangkut identitas bangsa Israel di dalam dirinya sebagai umat Allah, yaitu dengan cara merampas tabut Allah itu untuk dibawa keluar dari Yerusalem. Itu Filistin, saudara-saudara. Tapi Saul tidak pernah berpikir untuk mengembalikan tabut Allah itu ke kota ke Yerusalem, saudara-saudara. Dan dibiarkan saja. Akhirnya ya orang-orang Yehuda itulah yang memikirkan supaya tabut Allah itu jangan sampai ada di tanah asing. Maka kemudian seorang bernama Abinadab, orang Yehuda itu
meletakkan tabut Allah itu di rumahnya untuk sekian waktu lamanya karena tidak pernah dicari oleh Saul untuk diambil kembali ke Yerusalem. Jadi tabut Allah itu sekian lama ada di rumah Abinadab. Daud ketika officially dia sudah menjadi raja, saudara-saudara. Hal pertama yang dia pikirkan adalah bagaimana caranya membawa tabut Allah itu kembali masuk ke kota Daud. Yerusalem itu disebut dengan kota Daud. Tapi dia waktu itu harus berperang dulu melawan Filistin. Di perikop sebelumnya kalau sudah lihat, Daud berperang melawan Filistin. Dia mendengar apa suara Tuhan. Kapan dia akan berperang, kapan dia akan maju, itu dia dengar terus dari suara Tuhan. Lalu kemudian setelah dia memenangkan peperangan itu, pergilah dia ke rumah Abinadab di Kiryat Yearim atau Baale Yehuda itu. Untuk mengambil tabut Allah. Nah itu kan udah baik ya, maksudnya dia udah bagus gitu melakukan sesuatu bagi nama Tuhan. Mengambil tabut itu untuk dibawa pulang ke kota Daud, ke Yerusalem gitu. Tapi ketika dia sudah ambil, ketika akan diangkut oleh kereta gitu, Uza ini menyentuh tabut Allah itu, bagian dari yang tidak boleh disentuh. Dan Allah menyambar dia langsung mati seketika. Saat itu Daud marah luar biasa kepada Tuhan gitu. Bagi dia sudah melakukan apa yang seharusnya dia lakukan di dalam kehendak Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan itu kudus. Dia tahu bahwa Tuhan itu agung. Dia tahu bahwa Tuhan itu harus dimuliakan. Dan bahkan dia tahu bahwa tabut Allah itu kalau dikembalikan ke Yerusalem itu adalah kehendak Tuhan. Karena tabut itu akan kembali ke bait Allah. Dia tahu itu dan dia menjalankannya. Tapi ketika dia melihat Tuhan rasanya begitu kejam terhadap Uza ini. Kenapa dia bisa mati seketika hanya dia menyentuh tabut Allah itu. Wah dia marah saudara. Marahnya itu sampai ngambek kayak kita kan ya. Kalau marah ngambek ya saudara ya. Dia ngambek 3 bulan dia nggak urus itu tabut Allah saudara. 3 bulan lamanya dia tidak urus tabut Allah itu. Sampai akhirnya tabut Allah itu karena sudah dalam perjalanan ya. Akhirnya diletakkanlah di rumah seorang Yahudi yang lain yang bernama Obed Edom itu. Gitu. Dia biarkan, dia marah saudara-saudara. Untuk sekian waktu lamanya. Lalu kemudian sayup terdengar oleh dia. Bahwa tabut Allah itu yang ada di rumah Obed Edom ini. Telah membuat keluarganya Obed Edom ini diberkati Tuhan luar biasa. Saudara-saudara. Lalu kemudian disitulah dia berpikir bahwa apa ia bisa aku ini melawan kehendak Tuhan? Apa ia bisa aku ini berdiri di hadapan Tuhan dan bergegas untuk berbalik dari hadapannya? Daud tahu dia tidak akan mungkin bisa melawan kehendak Tuhan itu. Jadi berhadapan dengan Tuhan bagi dia di dalam pergumulan dia terhadap kehendak itu adalah ya berserah kepada Tuhan. Maka sejak pemikiran itu ada di dalam diri Daud, dia menyingkirkan segala kemarahan itu. Karena menurut dia memang percuma sih ya marah sama Tuhan tuh gunanya apa gitu. Gunanya malah dia tidak mendapatkan apa-apa. Gunanya malah berkat Tuhan tidak turun atas Israel. Tetapi hanya turun kepada satu keluarga yaitu Obed Edom saja. Padahal kalau tabut Allah itu kembali ke rumah Tuhan, maka berkat Allah itu akan semakin luas dinikmati oleh seluruh keluarga Israel di tanah Israel. Kenapa berkat itu hanya ada di dalam rumahnya Obed Edom saja? Nah itu pergumulan saudara. Melahirkan sebuah pemikiran baru atas siapa Allah yang dia kenali. Bahwa Allah adalah Allah yang tidak bisa diperdaya oleh kehendak manusia. Mau saya marah, mau saya kecewa, mau saya kesal, tapi Tuhan akan terus berjalan di dalam kehendaknya. Maka kemudian dia mengembalikan sukacita itu di dalam hatinya, saudara-saudara. Dan kemudian dia pergi ke rumah Obed Edom itu dan membawa tabut Allah itu kembali ke kota Daud, ke Yerusalem. Dan dia menari-nari ketika dia membawa, bahkan bukan hanya menari, 6 langkah berjalan dia persembahkan lembu. 6 langkah berjalan dia berapa lembu itu dipersembahkan. Sampai masuklah tabut Allah itu di bait Allah di kota Daud. Nah saudara itulah sebabnya kita bisa mengerti ya. Kenapa tulisan-tulisan Daud di dalam Mazmurnya itu selalu bicara tentang
menyerahkan hidup kepada Tuhan. Salah satu mazmur yang paling kuat berbicara tentang hal ini di Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Saudara, ini adalah pernyataan iman yang luar biasa dari Daud, orang yang bergumul dengan kehendak Tuhan dan bahkan orang yang pernah marah dengan ekspresi kehendak Tuhan itu gitu. Saudara, berserah bagi Daud ya, berserah adalah sikap yang tidak bisa dipisahkan dari percaya. Jadi kalau kamu percaya kepada Tuhan, maka kamu akan diikuti dengan keinginan untuk berserah kepada Dia. Karena saudara percaya, kemanapun Dia membawamu, saudara percaya di tempat itulah Tuhan berkehendak membawamu. Entahkah itu menemukan kesulitan, entahkah itu menemukan kesakitan, entahkah itu menemukan kematian, tetapi Tuhan membawamu ke sana. Dan kamu harus tahu bahwa bagaimana Tuhan membawa kita itu di tengah pergumulan kita bisa belajar untuk tetap percaya dan berserah kepada kehendak Tuhan. Itulah arti pergumulannya Daud. Makanya kenapa Tuhan sampai mengatakan ini orang adalah orang yang melakukan kehendakku. Segala yang ku kehendaki katanya. Padahal dia berdosa juga. Dia marah juga gitu loh saudara. Dia kesel juga sama Tuhan. Dia punya semua ekspresi emosi manusia tentang kekecewaan dan kemarahan. Tapi Tuhan mengatakan, He is a man after God's own heart katanya. Dia adalah orang yang terus berdiri di hadapan Allah dan dia adalah orang yang ada di hati Allah karena dia melakukan segala yang Tuhan kehendaki. Pertanyaannya saudara ya di akhir khotbah ini, bagaimana dengan kita saudara-saudara? Bagaimana sikap kita di setiap pergumulan kita dalam kehendak Tuhan itu? Tersiratkah rasa percaya kita kepada Tuhan? Atau hanya ekspresi marah saja gitu? Karena Tuhan gak jawab-jawab doa kita. Karena Tuhan tidak memberi kita jalan keluar. Karena Tuhan tidak menyembuhkan kita dari sakit. Karena Tuhan membuat salah satu anggota keluarga saya mati karena COVID. Karena Tuhan membuat ekonomi saya kurang selama masa pandemi ini. Banyak sekali pertanyaan kemarahan. Apakah itu terus yang menjadi kemarahan saudara? Jadi saudara fight di dalam doa-doa saudara itu hanya untuk mempertanyakan Tuhan dan kehendaknya. Saudara terus bertanya seperti itu, tidak akan ada jalan keluar. Persis seperti Daud, marah terus 3 bulan, gak ada jalan keluar. Israel juga tetap sulit. Sampai ada dia berpikir bahwa aku yang harus tunduk pada kehendak Tuhan itu. Dan aku berjalan. Dan aku bersuka cita. Dan dia kembali bersuka cita itu membawa tabut Tuhan kembali ke Yerusalem. Saudara, ini adalah pelajaran penting. Ada seorang teolog mengatakan begini, doa dilakukan bukan untuk mengubah jalan pikiran Tuhan. Tetapi sebaliknya, doa merupakan cara, merupakan sarana untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Bagus kalimat ini saudara. Doa dilakukan bukan untuk mengubah jalan pikiran Tuhan, tetapi sebaliknya doa merupakan cara untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa apalagi berhak mengubah kehendak Allah. Yesus pun sebagai anak Allah tahu persis akan hal itu. Bahwa kehendak Bapa itu sempurna dan itu akan tetap baik bagi seluruh umat manusia. Jadi ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani itu, dia tidak sedang berupaya untuk mengubah kehendak Allah atas dirinya. Dia takut, dia begitu mencekam rasanya kematian yang akan dia alami itu sebagai manusia. Ketakutan itu sampai dia menangis, mencucurkan keringat seperti darah. Saking depresinya menghadapi kematian yang mengerikan itu saudara-saudara. Tapi dia tahu bukan kehendak dia. Sehingga dia katakan bukan kehendakku Bapa, tetapi kehendakmu yang jadi. Jadi pernyataan Yesus ini betul-betul menjadi tipologi bagaimana Daud itu menyerahkan hidupnya pada kehendak Tuhan. Saudara, mari kita belajar menjadi orang Kristen yang seperti ini. Jadi bukan memakai prinsip yang tadi saya katakan dengan hukum sebab akibat. Kalau aku baik sama Tuhan, Tuhan baik sama saya. Bukan itu masalahnya. Saudara tidak baik pun Tuhan tetap baik sama saudara. Saudara berdosa pun Tuhan mengampuni saudara begitu.
Tapi persoalannya adalah bagaimana saudara bisa berjalan di dalam kehendak Tuhan dan menyerahkan kehendakmu di bawah kehendaknya. Dan sampai akhirnya Tuhan mengatakan, kamu ini adalah orang yang berkenan di hatiku. Karena kamu melakukan segala yang ku kehendaki. Terus bergumul saudara, gak apa-apa bergumul itu. Dan terus kenali Tuhanmu itu. Tuhan yang satu itu adalah Tuhan yang akan menguatkanmu dalam setiap pergumulan. Mari kita berdoa saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini. Terima kasih bagaimana Tuhan menjelaskan kepada kami manusia yang lemah. Manusia yang seringkali marah ketika berhadapan dengan kesusahan kehidupan kami. Manusia yang seringkali merasa kecewa kepada Tuhan. Manusia yang seringkali tidak mengerti apa sebenarnya yang sedang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Namun hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami betapa Engkau adalah Allah yang memiliki kehendak yang sempurna bagi kami. Bahwa kehendak dan rancangan Tuhan itu tidak pernah mencelakakan bagi kami. Tetapi Engkau selalu memberikan rahmat-Mu di dalam bentuk yang kadangkala kami tidak mengerti. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat terus menggantungkan rasa percaya kami sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga ketika kami percaya sepenuhnya kepada Tuhan, hidup kami pun berserah kepada Tuhan. Dan kami tahu bahwa Tuhan akan menuntun kami, menuntun ke tempat yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah Tuhan dalam pergumulan-pergumulan kami ini, kami akan semakin hari menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.